Jika salah dalam mengkombinasikan indikator teknikal, maka akibatnya adalah menghasilkan interpretasi yang tidak akurat yang akan membuat rekan-rekan trader salah dalam mengambil keputusan untuk membeli ataupun menjual saham. Selain itu, mengkombinasikan indikator teknikal yang tidak tepat juga akan menghasilkan keputusan yang membingungkan, karena hasil analisa tiap-tiap indikator itu bisa aja berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan trader? Semoga Anda sehat selalu bersama keluarga, begitupun orang-orang tersayang dan terdekat Anda. Bagi Anda yang baru mampir ke channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel Modal Ilmu. Rekan-rekan sahabat trader, indikator teknikal dapat kita bagi dalam 4 bagian atau 4 kelompok. Yang pertama, trend follower indikator. Yang kedua, momentum indikator. Yang ketiga, volume indikator. Dan yang keempat, volatility indikator. Kelompok indikator yang pertama yaitu trend follower indikator, merupakan indikator teknikal yang didesain untuk memprediksi kekuatan dan arah suatu tren dengan cara membandingkan harga dengan garis dasar yang ditetapkan. Indikator ini menggunakan data harga perdagangan yang telah lampau atau dikenal dengan istilah lagging indikator, yaitu berada di belakang pergerakan harga. Dan hasilnya biasanya akan memberikan sinyal beli yang terlambat, begitupun sinyal jual yang terlambat. Indikator tren yang biasa digunakan oleh seorang trader adalah yang pertama, moving average, digunakan untuk mengidentifikasi tren dan pembalikan arah, serta untuk mengatur level support dan resisten. Lalu ada indikator parabolic stop and reverse atau yang lebih dikenal dengan sebutan parabolic SAR, digunakan untuk menemukan potensi pembalikan arah harga market. Lalu ada indikator ADX. Indikator ini digunakan untuk mengukur kekuatan sebuah tren. Dengan bantuan indikator ini, seorang trader bisa menentukan kapan harga sedang berada pada tren kuatnya. Lalu ada indikator MACD. Indikator ini digunakan untuk membantu para trader untuk mengungkap perubahan pada kekuatan arah, momentum, dan durasi suatu tren pada harga saham. Di kelompok indikator yang kedua yaitu kelompok indikator momentum, biasanya disebut dengan istilah osilator, yaitu indikator teknikal yang digunakan untuk mengidentifikasi kecepatan pergerakan harga dengan membandingkan harga penutupan saat ini dengan harga penutupan di hari sebelumnya. Selain itu, indikator momentum ini juga dapat mengidentifikasi situasi oversold atau overbought dan juga bisa digunakan untuk melihat apakah tren masih akan berlanjut atau malah berbalik arah. Contoh indikator momentum yang sering digunakan seorang trader adalah indikator RSI atau indikator Relative Strength Index. Indikator ini digunakan untuk mengukur kekuatan perdagangan saat ini, kecepatan tren, dan besarnya pergerakan harga. Lalu indikator lainnya, indikator stochastic oscillator, digunakan untuk memprediksi titik balik harga dengan membandingkan harga penutupan dengan kisaran harganya atau range harganya. Kemudian ada indikator CCI. Indikator ini juga bersifat sebagai osilator yang dapat membantu rekan-rekan trader mengidentifikasi pembalikan harga, khususnya harga yang ekstrim atau lonjakan harga dan mengukur kekuatan sebuah tren. Dan indikator selanjutnya, indikator Williams, digunakan untuk mengetahui apakah saham diperdagangkan di market mendekati harga tertingginya atau harga terendahnya, atau bisa juga harganya berada pada rentang harga pada perdagangan saat ini. Di kelompok indikator yang ketiga ini adalah indikator volume. Indikator volume ini juga paling populer yang digunakan oleh para trader profesional, dan indikator yang sering digunakan adalah indikator OBV atau on balance volume. Lalu ada juga indikator Chaikin oscillator. Di kelompok yang keempat yaitu indikator volatility. Indikator volatility ini digunakan untuk mengukur tingkat pergerakan harga kemanapun arah trennya, atau dengan kata lain,
Indikator ini digunakan untuk melihat kekuatan pasar yang dilihat dari fluktuasi harga dalam satu periode waktu tertentu. Pasar memiliki volatility yang tinggi jika pergerakan harga berlangsung naik turun secara tajam atau sangat fluktuatif dan terjadi perselisihan harga yang besar antara harga tertinggi dan harga terendahnya. Contoh indikator yang termasuk ke dalam indikator volatility ini yaitu Bollinger Band. Indikator ini digunakan untuk mengukur harga tertinggi dan harga terendah atau yang sering disebut dengan volatilitas pasar, yaitu yang mencerminkan minat pelaku pasar terhadap suatu saham. Lalu ada indikator ATR atau Average True Range. Indikator ini menunjukkan tingkat volatilitas suatu harga. Rekan-rekan, sahabat trader, dalam mengkombinasikan indikator teknikal, ada dua faktor yang menjadi penekanan. Yang pertama, rekan-rekan trader harus mengetahui indikator yang mana yang akan digunakan. Rekan-rekan sebaiknya mengenali dan mengetahui fungsi, sifat, dan karakter dari masing-masing indikator teknikal. Karena dengan mengenali setiap indikator teknikal, kita bisa tahu indikator mana yang cocok untuk kita gunakan, atau yang cocok yang sesuai dengan gaya trading kita. Lalu faktor yang kedua yang menjadi penekanan yaitu mengkombinasikan indikator-indikator teknikal tersebut dengan cara yang tepat untuk membantu Anda sebagai trader memberikan pilihan atau membantu memutuskan untuk membeli sebuah emiten. Harap rekan-rekan ketahui dan sadari di balik fungsi yang berguna dari tiap-tiap indikator teknikal itu ada kelemahan-kelemahan tersendiri yang harusnya rekan-rekan juga ketahui dan sadari. Oleh karena itu, mengkombinasikan teknikal indikator yang tidak tepat akan menghasilkan keputusan yang membingungkan karena hasil analisa tiap-tiap indikator itu bisa aja berbeda-beda. Nah, yang menjadi masalah adalah banyaknya trader yang belum paham, terutama bagi teman-teman rekan-rekan trader yang baru saja terjun ke dunia saham yang mengkombinasikan teknikal indikator yang berada dalam kategori atau yang berada dalam kelompok indikator yang sama, yaitu kelompok atau bagian yang telah dijelaskan di awal video ini. Akibatnya, tampilan chart akan menampilkan informasi yang sama yang nggak bisa digunakan untuk saling memberikan konfirmasi antara indikator yang satu dan indikator yang lainnya. Contoh-contoh kesalahan yang sering dilakukan dalam mengkombinasikan indikator teknikal ini antara lain yang pertama, menampilkan 3 indikator di charting tools atau di software charting, antara lain menggunakan indikator RSI, stokastik, dan MACD. Padahal, fungsi ketiga indikator ini sama secara esensial, yaitu memberikan informasi momentum tentang tren pergerakan harga saham dalam memprediksi pergerakan harga, baik dalam kenaikan harga maupun penurunan harga. Lalu, kemudian contoh kesalahan yang kedua yang sering dilakukan yaitu hanya menggunakan tren indikator saja. Contohnya, hanya menggunakan moving average misalnya, atau hanya menggunakan indikator parabolic SAR, atau cukup dengan indikator Bollinger Band. Padahal ketiga indikator ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk memberitahukan sebuah tren yang sedang berlangsung di market. Lalu contoh kesalahan yang tiga yang sering dilakukan seorang trader, terlalu banyak menggunakan indikator dalam satu chart. Rekan-rekan sebaiknya membatasi hanya 2 indikator atau maksimum 3 indikator dalam satu tampilan chart. Rekan-rekan sahabat trader, dari pembahasan dari awal tadi, saya bisa memberikan kesimpulan sebagai sharing ke rekan-rekan trader semuanya. Kesimpulan yang pertama yaitu hindari menggunakan 3 kombinasi indikator yang jenisnya sama atau indikator yang berada pada bagian atau kelompok yang sama, yaitu memiliki fungsi yang sama. Yang kedua, gunakanlah kombinasi indikator yang dapat memberikan 3 informasi yang berbeda, agar rekan-rekan dapat menggunakannya untuk saling mengkonfirmasi antara indikator yang satu dan indikator yang lainnya. Yang ketiga, rekan-rekan bisa saja mengadopsi atau menjadikan ini sebagai acuan dalam mengkombinasikan sebuah indikator teknikal. Contoh kombinasi indikator yang bisa saya share ke rekan-rekan
antara lain mengkombinasikan indikator tren dan indikator momentum. Rekan-rekan bisa menggunakan indikator moving average untuk mengkonfirmasi tren dan disandingkan dengan indikator stokastik untuk menginformasikan momentum market sebagai konfirmasi letak entry point. Contoh kombinasi indikator yang lain yaitu mengkombinasikan antara indikator tren dan indikator volume. Rekan-rekan bisa menggunakan OBV yang dikombinasikan dengan indikator moving average. Lalu contoh kombinasi selanjutnya yaitu mengkombinasikan antara indikator momentum dan indikator volatility. Rekan-rekan bisa menggunakan kombinasi antara Bollinger Band dan indikator RSI. Contoh penggunaannya mencari divergen ketika Bollinger Band menunjukkan kondisi market yang lagi sideways. Yang keempat, selalu sesuaikan dengan gaya trading Anda masing-masing. Sebagai contoh, jika Anda seorang trader trend follower atau long term trader, Anda bisa mengkombinasikan indikator tren dan indikator momentum. Dan jika Anda bergaya trading short term trader, bisa menggunakan indikator volatility yang dikombinasikan dengan indikator momentum. Kesimpulan yang kelima, tidak ada strategi yang sempurna yang bisa memberikan garansi kepada rekan-rekan 100% profit terus. Jadi, jangan harap rekan-rekan bisa membuat suatu strategi trading yang bisa membuat Anda terus-menerus profit di market saham. Yang terakhir, jangan lupa selalu melakukan backtest dan penyesuaian terhadap indikator-indikator yang rekan-rekan gunakan. Rekan-rekan sahabat trader, demikian sharing ilmu di kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain, subscribe channel ini, dan berikan komentar di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.